Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Septiani, NIM 1603686, mahasiswa PGSD UPI Kampus Cibiru yang akan melaksanakan video ujian PPLSP tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku, dan pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi tokoh beserta sifat tokohnya dan hikmah dalam suatu cerita fiksi. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan dapat menentukan sikap yang tepat terhadap perbedaan karakteristik antar teman. Kemudian yang ketiga, anak-anak diharapkan dapat memberikan contoh dan mengelompokkan pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sudah siapkah belajar? Sebelumnya Ibu Rika ingin berbagi keceriaan bersama anak-anak. Nah, caranya yaitu dengan cara kita bermain tepuk ceria. Nah, tepuk ceria, namanya tepuk ceria, dilakukan dengan keceriaan. Nah, gerakannya yaitu ada tepukan, ada gerakan, dan ada nyanyiannya. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Inilah aku, rajin, disiplin, semangat, ceria. Seperti itu, bisa? Jadi gerakannya, inilah aku, rajin, disiplin, semangat, ceria. Seperti itu. Kita praktikkan bersama-sama ya. Dengan hitungan 1, 2, 3, mulai. Inilah aku, rajin, disiplin, semangat, ceria. Nah, rajin, semangat, disiplin, cerianya dipertahankan sampai akhir pembelajaran. Bisa? Ya. Anak-anak, sehubungan dengan tema yang akan dipelajari, yaitu daerah tempat tinggalku, kira-kira kalau dalam satu kelas, apakah terdiri dari siswa yang daerahnya sama atau berbeda? Ya, ada yang berbeda, ada juga yang sama daerahnya. Coba, di sini ada tidak yang berada di daerah pegunungan? Kalau pantai? Kalau apalagi ya, perkotaan? Ya, beda-beda ya. Coba, kalau di daerah pegunungan, pekerjaan apa yang berkaitan dengan daerah pegunungan? Ya, ada petani, ada pekebun teh, dan lain-lain. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar. Coba kita amati gambarnya sama-sama ya. Aktivitas apa yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya, ada nelayan, ada penjual ikan, ada juga pembeli. Nah, kira-kira kalau nelayan itu bekerja di mana ya?
Iya, betul, bekerja di laut ya. Nah, di sini Ibu mempunyai cerita tentang nelayan. Nah, judul ceritanya yaitu Nelayan dan Ikan Mas. Disimak baik-baik ya ceritanya. Cerita dongeng Nelayan dan Ikan Mas. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapat ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya. Ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tak pelak nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan, bak cucian lapuk, dan tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya, kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib, dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya, nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan, mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ia ingin meminta lebih. Akhirnya, nenek menyuruh kakek minta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, ia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya. Sementara nenek tampak duduk melamun memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Bagaimana ceritanya anak-anak? Nah, cerita tersebut merupakan cerita fiksi. Mengapa ya disebut cerita fiksi? Nah, coba kita ingat-ingat kembali. Kalau dalam dunia nyata, apakah ikan dapat berbicara layaknya manusia? Tidak ya, maka dari itu cerita fiksi ini disebut cerita hayalan atau cerita yang tidak nyata. Dari cerita nelayan dan ikan mas, kira-kira siapa saja tokoh-tokohnya?
Ya, yang pertama ada kakek, kemudian yang kedua ada nenek, yang ketiga ada ikan mas. Nah, setelah kita mengetahui tokoh-tokohnya, bagaimana dengan sifat dari tokoh-tokoh tersebut? Seperti yang kita ketahui dan telah kita pelajari sebelumnya bahwa ada dua sifat tokoh, yaitu yang pertama ada protagonis dan yang kedua ada antagonis. Nah, mari kita kategorikan tokoh-tokoh nelayan dan cerita ikan mas kepada sifat tokoh yang tepat. Baik, yang pertama yaitu ada kakek. Sifat tokoh kakek yaitu ya protagonis. Kemudian yang kedua ada nenek. Bagaimana dengan nenek? Ya, antagonis. Kemudian yang ketiga ada ikan mas. Nah, kalau ikan mas ini protagonis atau antagonis? Ya, antagonis. Nah, begitulah sifat dari tokoh yang ada dalam cerita nelayan dan ikan mas. Kemudian yang ketiga, apa hikmah yang dapat dipetik dalam cerita nelayan dan ikan mas? Apa ya kira-kira? Ibu yakin jawaban anak-anak akan variatif. Nah, tetapi pada umumnya dari cerita nelayan dan ikan mas ini, sebagai manusia kita tidak boleh serakah dan harus pandai bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Nah, seperti itulah cerita fiksi nelayan dan ikan mas. Dapat dipahami anak-anak? Ada yang ditanyakan? Baik, kita lanjutkan ya. Tadi di awal kita sempat berdiskusi tentang daerah tempat tinggal yang ada yang berbeda, ada juga yang sama daerah tempat tinggalnya. Nah, kalau yang berbeda biasanya berbeda juga karakteristiknya. Nah, tetapi dengan adanya perbedaan tersebut menjadikan kekayaan bagi bangsa Indonesia. Nah, kira-kira selain menjadikan kekayaan bagi bangsa Indonesia, apa sih manfaat yang diperoleh atas perbedaan yang ada di lingkungan sekitar? Apa ya kira-kira? Nah, manfaat yang diperoleh yaitu yang pertama, kita dapat saling menghargai antar perbedaan karakteristik individu. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar bersosialisasi, kemudian belajar bertoleransi dan saling melengkapi sesama individu. Nah, hal-hal tersebut menghasilkan hidup rukun dalam perbedaan. Nah, begitu indahnya perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Setelah mengetahui manfaat yang diperoleh, Ibu ingin anak-anak menentukan sikap yang tepat dan manfaat yang diperoleh dari perbedaan karakteristik antar teman di kelasnya masing-masing. Bisa? Nah, Ibu ingin anak-anak menuliskannya dalam tabel seperti berikut ini. Ya, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mari kita lanjutkan. Ya, sebelumnya Ibu sudah menampilkan gambar kepada anak-anak yaitu tentang ada nelayan, ada penjual ikan dan juga ada pembeli. Nah, seperti yang kita ketahui, tentu saja pekerjaan itu tidak hanya nelayan, akan tetapi masih banyak lagi. Nah, di sini Ibu mempunyai Ibu di sini membawa big book yang berjudul Pekerjaan Berdasarkan Barang dan Jasa. Baik, kita buka. Nah, di sini terdapat pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pekerjaan ini dibedakan menjadi dua. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, kita akan bahas satu persatu dimulai dari pekerjaan yang menghasilkan barang. Di sini ada pengertiannya. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Jadi, pekerjaan yang
menghasilkan suatu barang atau produk yang dapat digunakan oleh orang lain. Contohnya yaitu di sini kita buka ya. Nah, di sini ada gambar penjual kue. Nah, sehingga barang yang dihasilkan yaitu kue. Kemudian gambar yang kedua kita buka. Nah, di sini tadi ada nelayan. Nah, nelayan ini berarti menghasilkan ikan, macam-macam ikan. Kemudian yang ketiga kita buka. Nah, gambar apakah ini? Gambar petani. Nah, petani menghasilkan barang atau hasil taninya seperti ada jagung, ada padi, dan masih banyak lagi. Nah, itu dia pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu tadi ada penjual kue, kemudian ada nelayan, yang ketiga ada petani. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan orang lain. Nah, contohnya itu adalah dokter dan perawat. Nah, kalau dokter dan perawat ini apakah menghasilkan barang? Tidak ya, tetapi menghasilkan jasa. Nah, dokter dan perawat ini menghasilkan jasa di bidang kesehatan. Nah, selanjutnya ada contoh lainnya yaitu di sebelah kanan yaitu ada guru. Nah, kalau guru ini berarti pekerjaan yang menghasilkan jasa di bidang pendidikan. Kemudian ada di sebelah kiri yaitu gambar polisi. Nah, kalau polisi ini berarti pekerjaan yang menghasilkan jasa di bidang keamanan. Nah, itu dia pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tadi ada apa saja? Yang pertama ada dokter dan perawat. Kemudian yang kedua ada guru dan yang ketiga ada polisi. Nah, itu dia contoh yang terdapat dalam pekerjaan berdasarkan barang dan jasa. Nah, di sini Ibu ingin anak-anak memberikan contoh lainnya mengenai pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Bagaimana anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Ya, hari ini kita telah belajar apa saja? Yang pertama, cerita fiksi dimulai dari mengidentifikasi tokoh, sifat tokohnya, hikmah dari cerita nelayan dan ikan mas. Kemudian yang kedua yaitu ada menentukan sikap yang tepat terhadap perbedaan karakteristik individu. Kemudian yang ketiga yaitu ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dari pembelajaran yang telah dilakukan, adakah yang masih kurang dapat dipahami? Jika tidak, mari kita kerjakan soal berikut ini. Bagi yang sudah selesai, silahkan dikumpulkan dan diperiksa oleh ibu gurunya ya. Pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, Ibu harap anak-anak mendapatkan pengetahuan atau ilmu yang bermanfaat dan tetap ingat, rajin, disiplin, semangat, ceria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.